Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Bagus, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Anak-anak, selanjutnya sebelum kita lanjut untuk kegiatan pembelajaran kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Nah, Pak Guru meminta salah satu di antara anak-anak untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Silakan angkat tangan. Ya, bagus. Silakan ke depan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa. Doa dimulai. Memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali duduk. Terima kasih yang sudah memimpin doa. Baiklah, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Bapak meminta kalian untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia
sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tertanam jiwa nasionalisme atau jiwa kebangsaan terhadap diri kita semua. Nah, selanjutnya di sini yang tidak hadir pada hari ini siapa? Afifah dengan Egi. Anak-anak, untuk hari ini kita belajar di tema yang pertama. Ya, tema yang pertama, subtema yang pertama untuk pembelajaran pertama. Nah, materi kita apa anak-anak? Untuk subtema yang pertama ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Namun sebelumnya akan Pak Guru sampaikan terlebih dahulu tujuan dari anak-anak mempelajari tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi di sini nanti anak-anak ada beberapa kegiatan yang akan kalian laksanakan. Yang pertama adalah melalui pengamatan kalian dapat menguraikan perkembangbiakan secara vegetatif dengan benar. Nanti jadi ada kegiatan pengamatan. Kemudian melalui diskusi kelompok kalian dapat membandingkan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan benar. Dan yang ketiga, nah di sini kalian juga nanti akan menyaksikan video pembelajaran. Di situ kalian diharapkan bisa menganalisis perkembangbiakan vegetatif dengan benar. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada tiga. Nah, yang pertama di sini akan Pak Guru tunjukkan sesuatu kepada anak-anak. Ya, perhatikan semuanya. Pak Guru ini membawa apa, Pak? Anak-anak? Tumbuhan. Ya, Pak Guru membawa tumbuhan. Nah, tumbuhan yang Pak Guru bawa ini merupakan tumbuhan yang tentunya seringkali anak-anak jumpai banyak yang ada di sekitar kita. Ini perkembangbiakannya melalui apa, anak-anak? Melalui biji? Benar? Apakah ada bijinya ini? Nah, coba ada yang pernah menanam tanaman ini? Nah, cara penanamannya pakai dengan cara bagaimana? Dipotong gitu ya? Kemudian ditancapkan gitu ya? Nah, itu pakai biji atau tidak pakai biji? Tidak pakai biji. Kalau tidak pakai biji, maka di sini ini merupakan perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan atau disebut juga dengan perkembangbiakan vegetatif. Nah, anak-anak, untuk anak-anak lebih jelasnya, sekarang bersama-sama kita saksikan videonya yang akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif. Ya. Nah, jadi tolong perhatikan dengan seksama video ini, kalian amati, kalian analisis ya, kalian analisis video tersebut anak-anak. Ya, mari bersama-sama kita saksikan. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, jika di video sebelumnya kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putih sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya sabuk sari akan jatuh di kepala putih, melakukan penyembuhan dan pembuahan. Selanjutnya, bagaimana dengan vegetatif? Mari kita cari tahu lewat video ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini
dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tidak melibatkan campur tangan manusia. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah spora. Kotak spora atau sporanium akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Apakah kalian tahu contohnya? Ya, lumut dan pakis. Ini adalah gambar tanaman pakis. Kalau kita lihat lebih dekat, pada daun terdapat sporanium. Apakah kalian pernah melihatnya juga? Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Pasti kalian sudah mengenal contohnya. Pisang dan bambu. Ini adalah tanaman pisang yang sering kita jumpai. Jadi jangan heran meskipun tanaman pisang tidak dirawat, mereka akan tumbuh subur karena melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Selanjutnya adalah gambut. Lihat tunasnya baru tumbuh. Perkembangan vegetatif dengan umbi ada 3, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kita mulai dari umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Kalian pasti sering memakannya. Ya, contohnya adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, ketika kalian menanam kentang, dari kentang itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi pohon kentang. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Apakah kalian masih ingat contohnya? Ya, bawang merah dan bombay. Jadi ketika kalian menanam bawang di suatu media entah air ataupun pupuk atau tanah, bawang itu akan menumbuhkan tunas baru seperti yang pada gambar ini. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung namun tidak berluas-luas, berisi cadangan makanan. Contohnya lobak dan wortel. Ini adalah tanaman lobak. Jadi ketika kalian ingin menanam lobak, kalian bisa memotongnya namun tidak menghilangkan pangkal batangnya. Dan ketika kalian tancapkan ke tanah, lobak itu akan tumbuh kembali menjadi tanaman lobak yang baru. Selanjutnya, akar tinggal. Akar tinggal atau rhizome adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku atau berluas-luas. Coba kalian perhatikan jauh kalian, itu adalah contoh berluas-luas. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lain. Ketika kita ingin menanam tanaman yang baru, kita bisa memotong sedikit luas-luasnya dan menyuburkannya kembali ke dalam tanah. Vegetatif buatan, yaitu melibatkan semua tangan manusia. Contohnya adalah cangkok, yaitu mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanam ke tanah. Langkahnya adalah mengupas kulit batang, lalu membungkusnya dengan tanah humus sehingga akar dapat tumbuh pada bagian yang dikupas tersebut. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Stek, memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Nah, jadi batang singkong kamu potong, lalu tinggal kamu tancapkan saja ke tanah dan batang itu akan menumbuhkan akar dan jadilah tanaman yang baru. Stek ini bukan hanya stek batang, namun stek daun.
Jadi kamu tinggal mencabut daunnya dan menanamkannya ke tanah. Contohnya adalah tanaman cocok bebek. Selanjutnya, sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Wah, unik sekali ya. Contoh tanaman yang melakukan perkembangan vegetatif dengan cara disambung adalah singkong dan mawar. Perhatikan gambar batang mawar yang nantinya akan disambung, lalu diikat dengan baik agar menyatu sempurna. Biasanya hal ini dilakukan untuk menggabungkan dua keunggulan tanaman. Nah, ini adalah contoh dari hasil penyambungan mawar merah dan mawar putih. Indah ya? Merunduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau merundukkannya, kemudian dibenarkan oleh tanah. Contoh tanaman yang dapat berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan stroberi. Perhatikan contohnya. Jadi ketika dirundukkan, pada batang tersebut akan tumbuh akar. Ketika sudah tumbuh akar, batang tersebut akan dipotong dan kemudian dipisahkan agar menjadi tanaman yang baru. Vegetatif apa yang paling kamu sering lihat? Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Bye. Anak-anak, jadi tadi sudah kalian saksikan video yang menanyakan tentang apa? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Masih ingat perkembangan vegetatif itu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Coba sebutkan apa saja? Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Coba berikan contoh satu saja vegetatif yang alami. Bisa dengan cara ditanam apanya? Batangnya. Kalau yang buatan, contohnya apa? Ya, batang yang diapakan? Disambung. Ya, betul. Jadi itu contoh perkembangbiakan vegetatif, baik vegetatif buatan maupun vegetatif alami. Nah, itu tadi sudah kalian saksikan. Nah, anak-anak, selanjutnya kegiatan kita setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran itu tadi, tentunya anak-anak sudah tahu ya yang namanya perkembangbiakan vegetatif itu apa tadi? Perkembangbiakan dengan cara tidak melalui perkawinan. Bagus. Nah, tidak melalui perkawinan. Kalau yang tidak melalui perkawinan tetapi tidak ada campur tangan manusia, disebut juga dengan vegetatif apa? Alami. Nah, kalau yang tidak melalui perkawinan tapi ada campur tangan manusia, disebut dengan vegetatif buatan. Sekarang kita sebutkan lagi contoh dari vegetatif alami, mulai dari apa tadi? Tunas. Kemudian bambu dengan tunas. Kemudian pakis dengan spora. Nah, itu contoh yang alami. Kalau yang buatan misalnya cangkok, contohnya apa? Pohon apa? Mangga. Sambung, contohnya pohon apa? Nah, kemudian masih banyak lagi cara-cara yang lain nanti yang akan kita bahas selanjutnya, anak-anak. Nah, untuk selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian ke dalam berapa kelompok ya. Ada taruhlah Pak Guru bagi dalam 6 kelompok. Caranya begini. Yang perempuan tolong berdiri di sebelah sini, yang laki-laki berdiri di sebelah sana. Oke, dipisahkan. Perempuan di sebelah timur, laki-laki di sebelah barat. Ya. Ya, dibagi menjadi 2 kelompok. Ya. Oke. Berhitung 1 sampai 6. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2,
2, 3, 4. Oke, sekarang yang nomor 1 silakan sebelah sini. Ya, tetap 1. Yang nomor 2 belakang sana. Ya. Ya. Nomor 3 sini. Yang huruf ketiga. Ini 3. Yang keempat sana. Silakan. Nah, 4. Yang 5. Ini nomor berapa? 5. Sana. Oke, jadi ada terbagi jadi 5 ya. Oke, ini nomor 6. Ini nomor berapa ini? Nomor 6. Ini 6 juga. Oke, sana, kamu sana. Nah, itu nomor berapa? 4. Nah, ini coba tempati yang sudah ada tempat duduknya ditempati. Ya, yang sudah ada tempat duduk ditempati. Nah, Tora dengan siapa? Kamu belum dapat tempat duduk. Nah, Tora dengan ini sana Fabian. Tora dengan Fabian. Nah, Tora dengan Fabian. Oke. Nah, sekarang ini Nafi ikut sebelah sana. Nanti nah, jadi sudah cukup ya? Sudah cukup? Masing-masing sudah lengkap berpunya kelompoknya? Nah, Arun ikut siapa Arun? Nah, ini kok sisa ini? Itu kenapa kok kosong? Bantu dengan siapa? Sudah, Arun ikut sana Arun. Nah ini kenapa kok dikosongkan? Siapa? Arul. Jejennya tuh, ya. Kemudian kamu ke sini. Nah, sudah. Ya. Jadi sudah jadi ya kelompoknya ya. Nah, kalau sudah jadi, sekarang begini. Nah, untuk yang selanjutnya Pak Guru akan membagikan lembar pengamatan. Nah, lembar pengamatan ini ya, nanti tunjuknya akan Pak jelaskan. Ya. Lembar pengamatan. Coba minta tolong di yang benar ya. Nah, sekarang begini anak, semuanya sudah dapat lembar pengamatannya? Ya. Sekarang silakan di bagian atas tulis nama masing-masing. Nah, kalau sudah ditulis nama, sekarang petunjuknya adalah, nah di sini kalian perintahnya untuk melakukan pengamatan atau observasi. Apa yang harus diamati? Yang harus kalian amati adalah macam-macam tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Nah, di sini kalian setelah selesai Pak Guru jelaskan, silakan untuk keluar di sekitar lingkungan sekolah ini. Tulis nama 10 tumbuhan sekaligus cara tumbuhan itu berkembang biak. Jadi kan ada yang dengan cara setek, ada yang dengan cara cangkok, ada yang dengan cara biji, ada macam-macam ya. Nah, yang jelas di situ kalau untuk 10 jenis tumbuhan, saya yakin kalian tidak akan sulit. Paham ya? Oke, Pak, beri waktu 5 menit. Silahkan kalian keluar. Langsung masuk kelas. Ya, masuk kelas. Langsung masuk kelas.
Sudah selesai semuanya melakukan pengamatan? Sudah ya? Nah, masih ada yang di luar? Masih ada yang di luar? Ya, kita tunggu yang masih di luar untuk masuk dan bergabung kembali dengan teman satu kelompoknya. Ya. Nah, jadi anak-anak, tadi kalian sudah mencoba mengamati apa? Mengamati tumbuhan ya, tumbuhan. Nah, yang kalian amati itu tumbuhan, itu yang kalian cari adalah namanya dan cara perkembangbiakannya. Nah, sudah kalian kerjakan dan sudah selesai ya. Nah, kita stop dulu. Nah, yang selanjutnya untuk anak-anak lebih memahami apa yang kita pelajari pada hari ini, di sini Pak Guru akan menayangkan ya tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang mungkin pernah kalian lihat atau mungkin belum pernah kalian lihat. Sekarang bersama-sama kita lihat slide yang ada di papan tulis. Ya. Nah, apa itu bacaannya anak-anak? Macam-macam perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Ya, bagus. Macam-macam perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Nah, sekarang lanjut. Yang pertama apa? Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Ya, bagus. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami. Nah, selanjutnya, nah, tanaman apa itu anak-anak? Tumbuhan. Atau kita sering menyebutnya laos. Nah, lengkuas coba kita bahas. Lengkuas berkembang biak dengan apa itu? Akar tinggal. Nah, apa akar tinggal? Akar tinggal atau biasa disebut dengan akar rimpang atau akar tongkat adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Nah, selain lengkuas, tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kunyit, dan temulawak. Nah, ini semua merupakan tanaman rempah-rempah. Tanaman yang biasa dipergunakan sebagai bahan bumbu, bahan obat, ya, bahan jamu, ya. Ya, nah ini yang pertama lengkuas. Selanjutnya tanaman paku. Nah, tanaman paku atau yang disebut tanaman paku ini berkembang biak dengan spora. Apa itu spora? Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terletak pada kotak spora atau sporanium yang terkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat sporanium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Nah, ini contoh kedua dari perkembangbiakan alami, yaitu dengan cara spora. Yang pertama tadi dengan akar tinggal. Yang ketiga, nah ini tanaman apa anak-anak? Betul, bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan apa itu? Umbi lapis. Apa yang dimaksud umbi lapis? Yang berwarna putih dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Ya,
Ya, jadi umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Nah ini. Nah selanjutnya itu. Nah ini pernah melihat tanaman ini anak-anak? Pernah. Jalan. Umbi jalan berkembang biak dengan apa? Umbi batang. Apa umbi batang? Batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Ya, itu umbi batang. Contohnya itu ada kentang, ada umbi jalan. Berikutnya, nah ini apa ini? Ubi kayu. Ubi kayu. Anak-anak sering melihat ubi kayu? Sering. Anak-anak sudah sering mengkonsumsinya atau memakannya ya. Nah, ubi kayu berkembang biak dengan apa? Akar. Nah, apa itu umbi akar? Akar yang apa namanya? Yang fungsinya menyimpan cadangan makanan. Nah, perkembang biakan di sini. Nah, melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, ya, melalui tunas yang tumbuh melalui bekas batangnya, sehingga mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Nah, jadi diambil batangnya, dipotong, tancapkan, nanti pada bagian tertentu akan tumbuh tunas baru. Nah, ini apa? Rumput teki. Nah, ini jenis rumput teki ini banyak sekali kita temukan di sekitar tempat tinggal kita. Perkembangbiakannya dengan geragi atau stolon. Apa itu geragi? Ayo, geragi adalah yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. ya, jadi dia begitu dia ada yang menjalar menempel di permukaan tanah akan tumbuh baru lagi. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, ini apa? Berkembang biak dengan apa? Tunas apa? Bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau punduk yang berada di atas permukaan tanah. Iya, betul. Contohnya adalah tanaman tebu, pisang, dan bambu. Kemudian ini apa? Berkembang biak dengan apa? Tunas adventid atau tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang atau daun. Karena cocok bebek yang seperti ini dia seperti tidak berbatang, ya, jadi langsung menyambung dari daun. Kemudian, nah yang berikutnya adalah yang berkembang biak dengan vegetatif batang. Yang pertama, apa ini? Dengan cara diapakan? Nah, ini bisa dua cara, bisa biji, bisa juga dengan cara mencangkok. Ya, jadi mencangkok itu menumbuhkan akar dari batang tanaman yang dicangkok. Nah, ini tahu apa ini anak-anak? Sukun. Nah, sukun ini biasa kita konsumsi ya untuk Digoreng. ya bisa digoreng, bisa diapakan lagi? Dikukus, ya. Ya, itu. Nah, ini caranya dengan cara apa? Setek. Ya, setek itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh di batang yang ditanam. Kemudian apa ini? Tentu semua sudah tahu ya, belimbing ya. Nah, belimbing ini juga berkembang biak dengan dua cara. Bisa dengan biji, bisa dengan menempel atau disebut dengan ovulasi. Nah, yang berikutnya apa ini? Durian. Ya, durian. Durian juga berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan biji dan mengenten. Mengenten itu dikenal juga dengan sambung. Ya, dengan cara menyambung. Nah, dan yang terakhir apa itu? Stroberi. Siapa yang pernah melihat tanaman stroberi secara langsung? Ya, jadi itu biasanya tanamannya bentuknya apa? Menjalar, ya, menjalar. Jadi
bagian ujungnya ada tunas. Nanti tunasnya kalau menempel di media tertentu, misalnya di tangan, akan tumbuh akar. Nah, cara yang seperti itu disebut juga dengan cara merunduk. Nah, jadi itu contoh tanaman-tanaman yang berkembang biak secara vegetatif, baik vegetatif alami juga vegetatif buatan. Jadi anak-anak di sekitar kita ini banyak sekali tumbuhan yang mungkin kita belum paham bagaimana cara berkembang biakannya. Nah, jadi jangan sampai kita tahu itu banyak tumbuhan, tapi kalau kita mau membiakannya kita bingung. Nah, kalau kita sudah tahu, kalau kita berkeinginan untuk menanam, oh ya, duren bisa dengan biji, bisa dengan apa lagi? Dengan biji, dengan sambung. Nah itu, baiklah anak-anak, itu uraian tentang tanaman-tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, tadi kalian sudah mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kita, yang mungkin dalam pengamatan itu kalian tadi belum seberapa paham ya. Misalnya mawar, mawar ini perkembang biakannya dengan apa? Dengan cara menyambung. Oh, pucuk merah dengan cara apa? Bijinya. Ya, kemudian bunga, macam-macam. Kebanyakan bunga itu dengan cara disetek atau disambung. Nah, yang sekarang selanjutnya anak-anak Pak beri tugas untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Nah, secara berkelompok untuk mengerjakan ini kerja kelompok, namanya lembar kerja. Nah, lembar kerja ini dikerjakan oleh masing-masing, tapi jawabannya harus sama dengan teman satu kelompoknya, karena kerja kelompok bukan kerja sendiri-sendiri. Nah, ini Pak Baginan ya. Nah, caranya sama, nanti di bagian atas ditulis nama juga ya. Ya. Ya, sudah mendapatkan semuanya? Ya, bagus kalau sudah. Nah, mungkin anak-anak bertanya, Pak, ini kok diapakan? Nah, kok di situ nggak ada apa-apanya? Nah, yang selanjutnya di sini akan Pak Guru bagikan kertas-kertas yang sudah ada tulisannya. Tulisan yang pendek-pendek ini pertanyaan. Dan yang ini adalah jawaban. Nah, kalian mencocokkan antara pertanyaan dengan jawaban. Untuk soal tidak harus berurutan. Yang penting kalau nomor satu pertanyaan, sampingnya sesuai dengan jawabannya. Jadi pertanyaan nomor satu, ya tentu jawabannya harus sama dengan yang nomor satu. Paham ya? Oke. Nah, sekarang di sini ada berapa orang? 3, tapi dapatnya 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Kemudian yang ini dulu ya. 1, 2, 3. Kemudian yang ini 1, 2, 3. Ini Pak Acak ya. Nah, Pak Acak, pokoknya kalian bertiga itu nanti mencari pertanyaan dan jawaban yang sesuai. Nah, ini 3. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
sudah dapat. Caranya cari dulu pertanyaan. Cari pertanyaan. Ambil satu pertanyaan. Ini kan pertanyaannya beda-beda kan? Nah ini beda-beda. Nah, jadi kamu bertiga ambil ini, misalnya kamu ambil pertanyaan di situ. Pertanyaannya apa? Nanti kamu cari jawabannya di sini. Ya. Nah, ini anak-anak. Ya, Pak jelaskan caranya. Misal ini nomor 1 ya. Pertanyaannya misalnya Pak contohkan pertanyaan tanaman stroberi bentuknya merambat untuk bisa mengembangbiakan, petani stroberi mengembangbiakannya dengan cara merunduk. Jelaskan perkembangbiakan dengan cara merunduk. Nah, di situ ada nggak jawaban cara merunduk? Ada tidak? Ada. Berarti kalau ini misalnya ini di sini, merunduknya di sampingnya. Ya. Kalau ini pertanyaan tentang merunduk, berarti yang di sini diisi jawaban tentang merunduk. Jelas? Ya, nah itu kalian diskusikan dengan temannya. Kalian saling membantu. Ya, saling membantu. Sepakati dulu. Nomor 1 disamakan dulu. Nomor 1. Satu kelompok disamakan dulu. Nomor 1 pertanyaannya mau apa? Nomor 1. Ayo. Ayo, samakan dulu. Dalam satu kelompok disamakan dulu pertanyaannya. Nomor 1 apa? Bukannya sama. Coba, kamu ambil apa? Sarul. Nomor 1. Coba, kamu sebutkan apa pertanyaannya? Nah, ini kan di sini semua berarti dibagikan. Ini ayam, ini ayam, ini ayam. Nah, sudah. Nah, yang di sini dibagikan ke Sarul juga. Nah, jawabannya dicari. Jawaban tentang pertanyaan nomor 1 itu apa? Coba, pertanyaan tentang ini, tentang ayam misalnya jawabannya apa? Coba dibaca. Ya. Ya, jadi pertanyaan nomor 1 disampaikan dulu. Nah, dan ini tempel. Ini ditempel. Dari yang beda. Ayo. Ya, ingat pertanyaan nomor 1 disamakan dengan yang lain, satu kelompok. Nah, coba siapa dalam satu kelompok yang seperti ini? Dua, double. Ada nggak kelompok yang double ini? Ya. Ingat, antara pertanyaan dengan jawaban harus sama. Tidak boleh ada yang berbeda.
selanjutnya kalian salah satu di antara anggota kelompok membacakan hasil diskusinya. Coba sekarang dari kelompok mana dulu yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok mana dulu? Dari kelompok bagus ya, silakan Bella. Ya, sini. Ya, perkenalkan dulu dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya Bella dari kelompok 2. Mewakili kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 membacakan hasil diskusi. Saya dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi. Pertanyaan, tanaman stroberi bentuknya menjalar. Untuk bisa mengembangbiakan petani stroberi mengembangbiakannya dengan cara merunduk. Jelaskan cara berkembangbiakan dengan cara merunduk. Berkembangbiakan dengan cara merunduk adalah bagian tanam yang menjalar dibenamkan ke dalam tanah. Setelah tumbuh akar tanam dipindahkan ke media yang sudah disediakan. 2. Saya bisa dari mana yang ada di samping rumahnya mempunyai beberapa rasa dalam satu batang. Cara berkembangbiakan apa yang bisa saya bisa lakukan dan jelaskan dengan cara menyapu, yaitu menggabungkan beberapa varian tanaman akar. 3. Tumbuhan ada yang berkembang biak secara generatif dan ada yang berkembang biak secara berkembangbiakan secara vegetatif disebut, dan jelaskan apa itu perkawinan. Berkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Adapun perkawinan peristiwa antaranya menempelkannya kepala benang sari ke kepala putih. 4. Tumbuhan ada yang berkembang biak melalui spora, tunas, dan undi. Perkembangbiakan yang melalui spora, tunas, dan undi disebut perkembangbiakan secara vegetatif alami. Kesimpulannya, vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Adapun perkawinan peristiwa menempelkan kepala benang sari kepala. Yang bagus, berikan tepuk tangan. Dari yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2, ada yang memberikan tanggapan? Silakan berikan tanggapan. Setuju tidak dengan jawaban dari kelompok 2? Setuju. Ya, jadi semuanya sudah sepakat? Sepakat. Coba sekarang sudah kelompok 2, silakan kembali ke kelompoknya. Kelompok selanjutnya siapa yang akan memaparkan? Ya, baik, silakan dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Arisa dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kita. Pertanyaan, tanaman stroberi bentuknya menjalar. Untuk bisa mengembangbiakan petani stroberi mengembangbiakannya dengan cara merunduk. Jelaskan cara berkembang dengan cara merunduk. Jawaban,
bisa lakukan adalah dan jelaskan jawaban dengan cara yaitu menggabung beberapa varian makanan mangga. Kesimpulannya, jadi kita dapat tahu bahwa tanaman ini beragam berkembang biaknya dan yang ada yang dari asal, ada yang dari tunas dan lain-lainnya. Yang bagus, berikan tepuk tangan. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2, disimpulkan bahwa tanaman itu bermacam-macam jenis perkembangbiakannya. Ada yang melalui akar, ada yang melalui daun, ada juga yang melalui tunas. Kalau yang melalui daun contohnya apa? Ayo. Tanaman apa yang berkembang biakannya melalui daun? Pocong, bebek. Yang melalui tunas? Yang melalui akar? Silakan kembali ke tempat duduk. Baiklah anak-anak, untuk yang memaparkan tanggal cukup karena sudah mewakili dari kelompok yang ada. Nah, jadi untuk diskusi tadi sudah dapat kita simpulkan. Coba kita sama-sama menyimpulkan hasil diskusi kita anak-anak. Kita tadi mendiskusikan tentang apa? Baru kamu perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara apa? Vegetatif itu ada berapa macam? Ada 2 macam. Ada apa saja? Vegetatif alami, vegetatif buatan. Vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, itu yang mungkin untuk kegiatan diskusi kita pada kesempatan pembelajaran kita pada hari ini. Pak harap apa yang sudah kalian amati, kalian saksikan dan kalian diskusikan itu menjadi pengalaman untuk nantinya menjadi pengetahuan kalian yang mungkin kedepannya itu bisa membawa manfaat. Nah, dengan kalian tahu mangga bisa dicangkok, durian bisa disambung. Nah, itu contoh-contoh perkembangan. Nah, anak-anak, agar apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini semakin kalian kuasai dan juga Pak Guru ingin tahu sampai di mana hasil penguasaan kalian terhadap apa yang kita pelajari pada hari ini. Di sini Pak adakan penilaian secara tertulis atau evaluasi secara tertulis. Pak Guru beri waktu 5 menit. Ya. Tulis nama dan kelas. Ya. Di situ kalian untuk jawabannya ada di bagian belakang. Nah, untuk jawabannya di belakang ya. Jadi jawaban nomor 1 sampai nomor 5 dan nomor 4 ya, bukan nomor 5 ini kelebihan. Sampai nomor 4 ya. Untuk
soal nomor 1 itu ada 4 gambar, 2 gambar perkembangbiakannya sama. Nanti tinggal kalian ambil gambar nomor berapa dan gambar nomor berapa yang cara perkembangbiakannya sama. Nah, dijawab di lembar belakang. Ya, di titik-titiknya. Tulis angka Romawinya berapa dan berapa. Nah, untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 kalian tarik garis. Ya, tapi pada bagian tabel jawaban. Ya, yang di belakang, bagian belakang. Tarik garis. Nah, nomor 1 pasangannya dengan apa? Ya, nomor 1 itu ketela pohon. Pasangannya dengan apa? Ya. Kemudian jahe. Pasangannya dengan apa? Tinggal ditarik garis saja. Ya, kalau ketela pohon berkembang biaknya dengan apa? Ya, garis. Ya, diarahkan kepada jawaban. Diarahkan kepada perkembang biakannya. Sip. Betul. Ya. Ya. Kita Rizky. Ya. Ya, pokoknya mau di bengkok, mau di apa yang penting mengarah. Ya. Ujungnya kasih tanda kayak mana? Enggak apa-apa. Ya. 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 Dan sekarang nomor selanjutnya dibaca nomor 3-nya. Ya, waktunya tinggal 2 menit. Ya, kalau ini jawabannya sendiri-sendiri. Ya. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, kumpulkan juga dengan lembar diskusi dan lembar pengamatan, ya, yang sudah selesai. Ya,
yang sudah selesai jadikan satu dengan yang nomor 4 tidak ada. Lembar pengamatan yang atas, lembar diskusi nomor 2. Ya, kalian sudah selesai, silakan dikumpul di depan. Terus ya. Kembali ke tempat duduk kita. Sana masih tempat duduk semula. Tempat duduk yang masih kelompok diskusi, kelompok diskusi. Ya anak-anak, jadi kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dari awal, yaitu tadi dari kalian menyaksikan video, kemudian kalian mengamati yang ada di sekitar kita, yaitu tumbuhan tumbuhan, dan kemudian kalian menyaksikan juga tampilan yang ada di layar dalam bentuk tampilan gambar-gambar, kemudian kalian juga berdiskusi. Nah dari situ kalian juga sudah melakukan tes secara tertulis, dan alhamdulillah hasilnya tak perhatikan bagus-bagus. Jadi untuk kegiatan pembelajaran untuk hari ini Pak sangat bangga terhadap anak-anak yang belajarnya sudah serius mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan untuk kegiatan belajar besok, ya, kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, ya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya, ini sudah ditentukan semua ya. Ya anak-anak, jadi untuk kegiatan belajar kita pada hari ini kita akhiri sampai di sini, dan kita lanjutkan untuk kegiatan pembelajaran yang akan datang. Tadi sudah Pak sampaikan untuk materi besok adalah perkembangan secara generatif. Maka tolong dipersiapkan sebelumnya dari rumah terkait dengan itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran yang akan datang. Nah, jadi untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, Pak minta tolong di antara kalian untuk memimpin doa.